Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jika seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, ibu, satu anak perempuan dan cucu perempuan, maka cara pembagian warisnya adalah dengan mengeluarkan bagian ibunya terlebih dahulu, yakni sebesar 1/6 bagian. Didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat ke-11, wa li abawahi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Maka untuk kedua orang tuanya, yakni ibu dan ayahnya, masing-masing mendapatkan 1/6 bagian jika yang meninggal ini punya anak. Ya, dalam kasus yang ke-19 ini, yang wafat ini punya anak, yaitu tadi satu anak perempuan, ya. Bahkan ada cucu perempuannya. Maka dikeluarkan 1/6 bagian untuk ibunya. Kemudian setelah itu keluarkan bagian untuk satu anak perempuan, yaitu sebesar 1/2 bagian. Didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-11 juga, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuannya itu hanya satu saja, maka untuknya 1/2 bagian. Dan kemudian untuk cucu perempuan, maka bagiannya adalah 1/6 bagian. Didasarkan pada sabda Nabi SAW, wali ibnatil ibni as-sudus, dan untuk anak perempuan dari anak laki, maksudnya adalah cucu perempuan, yaitu sebesar 1/6 bagian takmilatas sulusain, yaitu sebagai penyempurna 2/3. Yang dimaksudkan di sini adalah jatah atau bagian untuk anak perempuan itu paling besar maksimal itu ada 2/3 bagian. Maka kedudukan anak cucu perempuan di sini adalah dapat 1/6 itu sebagai penyempurna dari 2/3 bagian. Ya, penyempurna 2/3 bagian, ya, sehingga anak perempuan itu kalau digabungkan dengan bagian dari cucu perempuan itu jumlahnya 2/3. Jadi setengah itu kan setengah dan 1/6, ketemu di angka 6 kan. Setengah itu berarti 3/6 ditambah 1/6 jadi 4/6. 4/6 itu 2/3. Itu yang dimaksudkan dengan takmilatas sulusain, jadi penyempurna 2/3, yaitu bagian maksimal dari untuk anak perempuan. Maka sudah mendapatkan bagian masing-masing. Ibu 1/6, kemudian ada satu anak perempuan 1/2, kemudian ada cucu itu 1/6. Maka jika dikalikan berdasarkan akar masalah, ya, akar masalah yaitu 1/6 dengan 1/2 itu ketemu di angka 6. Maka untuk ibu 1/6 yaitu satu bagian. Ya, untuk satu anak perempuan setengah itu berarti kan 3 bagian. 3,5 kali 6, 3 bagian berarti kan. Kemudian untuk cucunya 1/6 itu 1 bagian. Maka jumlahnya adalah 5. Sementara hitungannya itu 6. Ya, maka hitungan 6 itu kemudian ditukar dengan angka 5 karena jumlah bagian mereka ini semuanya adalah 5. Jadi akar masalahnya jadi dirubah, dan ini yang dikatakan cara pembagian waris dengan konsep rab, yaitu dilebihkan, ditambahkan bagian masing-masing dari ahli waris. Yang tidak bisa mendapatkan tambahan atau kelebihan itu hanya untuk suami istri. Tetapi ahli waris, ashabul furud, ahli waris yang memang sudah ditetapkan bagian-bagian warisnya berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semisal tadi ibu, semisal anak perempuan, semisal cucu perempuan, itu semua adalah ashabul furud. Maka semuanya itu bisa mendapatkan tambahan atau kelebihan jika memang bagian harta itu ada kelebihannya. Ya, hitungan akar masalah 6 itu dirubah menjadi akar masalah 5 supaya
bagian dari ahli waris itu semuanya itu mendapatkan tambahan atau kelebihan. Yang tadinya 6, kan hitungan 1/6 bagian untuk ibu dan juga untuk cucu perempuan itu 1/6. Ya, itu dibandingkan dengan 1/5, ya, tentu itu lebih besar 1/5. 3/6 untuk satu anak perempuan itu lebih besar 3/5 dibandingkan dengan 3/6. Maka itulah tadi konsep penetapan bagi waris yang dikenal dengan rad. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa pengertian rad itu adalah berkurangnya akar masalah dan bertambahnya atau berlebihnya jumlah bagian dari penerima waris.